Halo sobat ngelamun, bagaimana kabarnya sekarang? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya dan selalu dalam kondisi hahaha. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kisah nyata yang difilmkan pada tahun 2023 yang berasal dari Amerika, yang menceritakan tentang seorang agen rahasia yang bertugas untuk menangkap seluruh pembunuh yang ada di Amerika, yang ketika menjalankan tugasnya ia malah tersandung dengan cinta lokasi pada seorang pramugari. Tanpa basa-basi kita langsung aja gas ke kisah. Ini adalah kisah nyata yang terinspirasi dari kehidupan Gary Johnson. Gary Johnson adalah seorang dosen yang bekerja di salah satu universitas di Amerika Serikat. Tak hanya dosen, ia juga sebagai orang yang paham dengan barang elektronik. Hey Gary, look, we just heard Jasper can't go in. Bukan cuma itu, dia juga bekerja dengan pihak kepolisian sebagai mata-mata atau pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran di sini bukan orang yang untuk mengeksekusi korbannya, melainkan untuk menjebak seorang yang akan membayar pembunuh bayaran. Di sini Gary bertugas sebagai seseorang yang berpura-pura sebagai pembunuh bayaran yang bisa dibayar untuk menghabisi nyawa seseorang. Separate the head from the body, do what I like to call a bayou burial. Sangat mudah bagi Gary untuk mendapatkan kepercayaan orang tersebut dikarenakan dia adalah seorang dosen psikologi. Dan setelah semua perbicaraannya direkam, sekarang giliran polisi yang datang untuk menjalankan tugas menangkap pelaku atau calon pelaku pembunuhan tersebut. Setelah menjalankan tugas pertamanya, ia dan timnya pun sangat bahagia karena berhasil. Di keesokan harinya, Gary sedang mencari tahu informasi tentang targetnya selanjutnya. Dari yang tua sampai yang muda, bahkan ada seorang anak yang meminta Gary untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Di keesokan harinya, Gary menjalankan rutinitasnya sebagai dosen di salah satu universitas di Amerika. Namun pada saat itu, If there was one thing you seemed least interested in, it was probably change. dan Gary dapat kunjungan dari teman masa kecilnya yang menyarankan ia untuk mencari perempuan untuk menemani hidupnya ke depan. Di kantor intelijen, Gary disuruh untuk memata-matai atau mengolek informasi dari seorang perempuan yang akan mencoba membunuh suaminya. Pada malam harinya, Gary langsung memantau media sosial milik Madison, seorang pramugari yang merupakan targetnya selanjutnya. Ron. Madison. Di sini Gary memperkenalkan dirinya sebagai Ron. Dan mereka pun memiliki salah satu kecocokan, yaitu sama-sama pencinta hewan. Mereka pun berbincang perihal rencana yang akan dijalani oleh Gary. I'm employing myself here, but Kemudian di akhir pembicaraan, dengan anehnya Ronnie tidak menerima uang tersebut dan menyuruh Madison untuk tidak pulang ke rumah dan tidak melakukan pembunuhan tersebut. Di sini Gary mengkawal kasusnya hingga selesai, dan ada yang dipenjara, ada juga yang dimaafkan oleh calon korbannya. Dalam aksinya, Gary selalu menyamar menjadi orang lain untuk mengkelabuhi calon pembunuh. Pada malam harinya, Gary di SMS oleh Madison untuk menghadiri salah satu acara hewan peliharaan. Be too needy, just pandering to whoever holds the meat. Sepertinya Gary dan Madison mempunyai rasa ketertarikan satu sama lain. Pada malam harinya, keduanya memutuskan untuk ngedate. I want to remember my face. I don't want to over or under tip. I don't want to be. Sepertinya Madison juga tertarik dengan pekerjaan Gary sebagai pembunuh bayaran. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi pacar pura-pura
untuk menjauhkan Madison dari mantan suaminya tersebut. Dan setelah melakukan senam lantai, Gary pun nampak bahagia dan menjalani harinya dengan ceria. Welcome to Madison Airlines. Dan pada malam harinya, Gary ke rumah Madison untuk melakukan adegan senam lantai berdua bersama dia. Setelah itu, Madison mulai mengorek informasi tentang Gary. Lalu Madison minta diajarkan menembak pada Gary yang notabene sebagai mantan angkatan militer. Kemudian mereka pun menjalani hari-hari berdua dengan sangat menyenangkan. Sepertinya mereka berdua saling jatuh cinta beneran. Dan hingga saatnya tiba-tiba I'm her boyfriend. Oh, really? Well, dan calon mantan suami Madison pun menghampiri mereka berdua. Hingga yang terjadi, Gary pun menodongkan pistolnya kepada Ray, mantan suami Madison, hingga membuat Ray dan temannya pun pergi meninggalkan mereka berdua. Madison pun sangat bahagia melihat aksi Gary tadi menghadapi Ray, mantan suaminya. Gary pun sedikit curiga terhadap hubungan Madison dengan Ray, hingga ia bertanya, Do you see a ring on my finger? Setelah mendengar jawaban Madison, Gary pun sangat senang. Di tengah obrolan, Gary disambut atau disamperin oleh temannya yang bernama Jasper. Pada misi selanjutnya, Jasper masuk ke tim Gary untuk menangkap salah satu target, yaitu calon pembunuh yang akan membayar Gary untuk membunuh istrinya. Mereka berdua pun bertemu, dan ternyata calon targetnya ialah Ray, mantan suaminya Madison, yang sakit hati terhadap Madison dan menyuruh Gary untuk menghabisi Madison. Hingga yang terjadi, What? It's very simple. You give me the money, I'll take care of it. dari kejadian tersebut, Jasper sedikit menaruh curiga terhadap Gary. Pada malam harinya, Gary memberitahu tentang rencana Ray yang akan membunuhnya. Pada keesokan harinya, Gary menanyakan kepada murid-muridnya hukuman apa yang pantas untuk pembunuh bayaran. Akibat hubungannya dengan Madison, sifat dan sikap Gary sedikit berubah hingga yang terjadi, Excuse me, when did our professor get hot? di kantor kepolisian mereka digemparkan oleh penemuan mayat laki-laki yang bernama Ray yang ternyata adalah mantan suaminya Madison yang dibunuh. Mereka semua pun mencurigai Madison karena waktu itu Madison sempat bermaksud untuk membunuh Ray. Dan dari kejadian ini, Jasper ditunjuk untuk menyelesaikan investigasi ini bersama dengan Gary. Dan ternyata Jasper mengetahui sesuatu tentang hubungan Gary dengan Madison. Dan mereka pun berbincang perihal itu. Kemudian Gary bertemu Madison untuk menanyakan perihal Ray, dan yang terjadi, You don't have to be scared. Why would you be scared? Because I killed him. Gary pun sangat marah hingga ia tak sadar mengungkapkan jati diri sebenarnya bahwa ia adalah seorang polisi. Dan pada saat itu pun hubungan Gary dan Madison pun menjadi renggang, dan Madison pun mengusir Gary dari rumahnya. Di kantor polisi, Gary disuruh atasannya untuk menginterogasi Madison perihal kematian Ray, dan Gary pun sangat bimbang karena ia mencintai Madison. Were you Gary or were you the hitman? Which one were you going on there on that? Kemudian Gary dan timnya pun menuju rumah Madison.
Lalu Gary pun langsung memasuki rumah Madison untuk menginterogasinya. Kemudian Gary pun langsung memberitahu bahwa pembicaraannya sedang disadap oleh polisi. Mau tidak mau mereka berdua harus berakting. Because that meeting we had that one time, I'm catching heat for the death. Sepertinya tim Gary pun mulai percaya dengan acting yang mereka jalankan. Who pulled the gun? What's his name? Lalu kemudian Gary bertanya perihal seseorang yang bersama Madison di bar tersebut. Right answer. I'm giving you the truth. I still know you did it. Fuck you. I didn't. Setelah itu Gary langsung pergi dari rumah Madison dan menghampiri semua timnya. Dan pada malam harinya Gary memutuskan untuk menemui Madison hingga ternyata Jasper mencurigai akting mereka tadi siang. Hingga ia pun mengajukan sebuah permintaan kepada Gary dan Madison untuk menutupi kebohongan Jasper. Jasper. Well, It's because there isn't anything. That we're dating? You think anybody... Jasper merupakan salah satu polisi korup. Tanpa Jasper sadari, bir yang ia minum telah dicampuri dengan obat-obatan oleh Madison sehingga ia pun merasa lemas dan kepanasan dan ia pun pingsan di tempat. Dan dikarenakan Gary sudah mencintai Madison, ia memutuskan untuk menghabisi Jasper karena We are right now. It'd just be better off if he wasn't around anymore. mereka berdua pun tidak punya pilihan lain. Gary yang menyukai Madison dan ingin hidup bersama dia rela melakukan apa saja untuk melindungi kekasihnya tersebut. Kemudian waktu pun beranjak ke 10 tahun setelah kejadian itu. Gary dan Madison pun hidup berdua bahagia dan dikaruniai oleh 2 anak. Dan anak mereka menanyakan kenapa mereka bisa bertemu dan penyebab mereka bertemu. Hingga film pun selesai dan ditutup oleh foto Gary yang asli. Oke guys, kesimpulan dari film kali ini yaitu memberitahu bahwa kita akan berbuat apa saja untuk orang yang kita sayangi, bahkan sekalipun itu melanggar hukum ya guys ya. Oke, gua Krishna, gua pamit. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.